01 cocoknya paling jadi dosen, ya. Jadi gubernur kan sudah gagal, jadi menteri dipecat. Jadi cocoknya kalau 01 itu Anies Baswedan itu jadi seorang dosen. Dia ngajar di depan kelas, ya, kemudian mendikte para mahasiswa. Cocok. Nah, saudara, bagaimana dengan 03? 03 memang jatahnya petugas partai. Ya, petugas partai ya kerjanya di partai. Ya, dan ya jadi anggota legislatif. Nggak tahu apakah mampu jadi seorang menteri. Begitu. Kelihatan dari debat kemarin, dua-duanya menyerang Prabowo. Dan ya, bagaimana menjatuhkan seorang Prabowo. Tidak bisa. Prabowo terlalu hebat. Dia itu seorang pejuang yang sudah terbukti. Sudah ada di medan pertempuran. Ya, dia memiliki prajurit. Dia digembleng dengan disiplin, ya, sebagai seorang TNI. Jadi kita melihat figurnya, bagaimana dia menahan diri untuk tidak membalas serangan, tetapi tetap konsisten berbicara tentang konsep dia sebagai seorang pemimpin. Ya, bagaimana konsep pertahanan negara, bagaimana politik global yang dia akan jalankan, ya, strategi dalam negeri yang harus dia putuskan, ya, melanjutkan program Jokowi. Dengan gentleman dia mengakui bahwa seorang Jokowi yang sukses, itu tidak bisa dipungkiri. Sementara dua capres yang lain, 01 gagal. Begitu juga 03, gagal. Bagaimana mungkin kita memilih seorang pemimpin dengan rekam jejak, reputasi semacam itu? Tidak mungkin. Ya. Prabowo adalah laki-laki di zamannya. Sama seperti seorang Bung Karno di zamannya. Ketika Bung Karno tampil sebagai proklamator, bukan dia sendiri, banyak pejuang. Tetapi dialah pria di zamannya yang tampil menjadi proklamator. 22 tahun era Soekarno, baru digantikan Soeharto. Kita melihat sejarah proses panjang bangsa ini, saudara. Kita harus mengakui setelah berganti-ganti pemimpin, muncul lagi seorang pria di zamannya, yaitu Jokowi. Yaitu zaman kebangkitan. Membawa bangsa ini naik, menjadi harum di mata dunia internasional. Ya, dicintai oleh lebih dari 80% rakyat Indonesia. Kita harus akui. Sementara 01 dan 03 menyangkali itu, mengingkari itu keberhasilan seorang Jokowi. Saudara, hal yang paling penting menjadi seorang pemimpin adalah mengakui keberhasilan pendahulunya. Karena dia sendiri belum melakukan apa-apa. Ya, sementara pendahulunya sudah sukses luar biasa. Beda dengan Prabowo, dia mengakui bahwa Jokowi adalah pria di zamannya yang mengangkat bangsa ini naik, maju. Dan ketika tongkat kepemimpinan ini, estafet kepemimpinan diserahkan kepada Prabowo, sebenarnya bukan cuma Prabowo yang menjadi kandidat penerus Jokowi,
Tetapi sekali lagi kita bicara tentang satu hal penting dari leadership seorang pemimpin bangsa. Kapasitas seorang pemimpin bangsa. Saya di dunia wira swasta. Ya, sebagai pengusaha, saya juga beberapa kali mengangkat seseorang naik dan duduk bersama saya untuk menggantikan saya. Ya, saya mendidik anak saya, tapi apa yang terjadi? Allah menghendaki yang lain. Anak saya meninggal. Almarhum Theodore, dia meninggal. Akhirnya saya mencari lagi dan mencari lagi. Siapa yang bisa meneruskan legasinya saya? Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya mendapatkan figur yang cocok. Saudara, pria di zamannya adalah pria yang tepat, ya, yang tepat untuk memimpin pada masa waktu tertentu. Dan orangnya hanya Prabowo Gibran. Prabowo memiliki kapasitas leadership. Kalau saudara perhatikan, lihat rekam jejaknya, luar biasa. Ya, dia hanya kalah di pencapresan. Tetapi di banyak hal dia sukses. Dia sukses mengkaderisasi pemimpin. Ya, bahkan seorang Anies Baswedan itu, ya, dia biayai. Seorang Jokowi sukses didukung oleh Prabowo, Ahok, Ridwan Kamil, dan banyak lagi. Kita harus akui itu. Pria di zaman man of in our time.